there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juanita Fitri dari Fakultas Agama Islam, Pendidikan Agama Islam. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Pada awal abad ke-7 Masehi, ketika Islam berkembang di Jazirah Arab, Sriwijaya sedang dalam puncak kejayaannya. Dengan berdasar kepada pendapat Hamka bahwa sudah ada pedagang Arab yang singgah di Sriwijaya, maka bukan tidak mungkin bahwa di antara para pedagang Arab sudah ada orang yang beragama Islam. Ini artinya bahwa Islam sudah hadir dan dimulai wilayah Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Sebagian ahli sejarah yang lain berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13. Hal ini dikaitkan dengan hancurnya Baghdad yang diserbu Hulaga pada tahun 1258 Masehi. Akibat hancurnya Baghdad, maka banyak orang Islam menyebar keluar dan berkelana mencari daerah baru. Sekelompok inilah yang sampai di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia. Menurut para sejarawan, bahwa abad ke-13 Masehi Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh pedagang Muslim. Namun untuk lebih pastinya, para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Namun setidaknya 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama adalah teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. Yang pertama adalah teori Gujarat. Teori ini dipelopori oleh ahli sejarah Snok Khorokhamsi. Menurut agama Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh pedagang Gujarat pada abad ke-13 Masehi. Menurutnya Islam telah lebih dulu berkembang di kota pelabuhan anak benua India. Orang-orang Gujarat telah lebih awal membuka hubungan dagang dengan Indonesia dibanding dengan pedagang Arab. Dalam pandangan Khorokhamsi, kedatangan orang Arab terjadi pada masa berikutnya. Orang-orang Arab yang datang kebanyakan adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang menggunakan gelar Sayyid atau Syarif di depan namanya. Teori Persia. P.A. Husain Hidayat mempelopori teori ini, menyatakan bahwa agama Islam dibawa oleh pedagang Persia atau Iran. Hal ini berdasarkan kesamaan antara kebudayaan Islam di Indonesia dengan Persia. Pencetus dari teori ini adalah Husain Deja Jadiningrat, sejarawan asal Banten. Dalam memberikan argumentasinya, Husain lebih menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Persia dan Indonesia. Tradisi tersebut adalah antara lain tradisi merayakan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari suci kaum Syariah atas kematian Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, seperti yang berkembang dalam tradisi tabut di Perlaman, Sumatera Barat. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dibawa oleh pedagang Mekah. Teori ini berlandaskan sebuah berita dari Cina yang menyatakan jika pada abad ke-7 sudah terdapat perkampungan Muslim yang di pantai barat Sumatera. Tokoh yang memperkenalkan teori ini adalah Haji Abdul Karim Abdurrahman atau Hamka, salah satu ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Menurutnya, motivasi awal kedatangan orang Arab tidak dilandasi oleh nilai ekonomi, melainkan didorong oleh motivasi spirit penyebaran agama Islam. Dalam pandangan Hamka, jalur perdagangan antara Indonesia dengan Arab telah berlangsung jauh sebelum tarikh Masehi. Agama Islam masuk di Nusantara dibawa oleh para pedagang Muslim melalui 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Melalui jalur utara dengan rute yaitu Arab atau Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Nusantara.
Cara penyebaran Islam di Nusantara melewati berbagai jalur diantaranya yaitu perdagangan. Islam diperkirakan masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan sejak abad ke-7 hingga abad ke-11. Menurut pernyataan dari para saudagar dari luar maupun Indonesia sendiri, Islam disebarkan di sepanjang jalur perdagangan pelabuhan seperti Selat Malaka, Samudra Palembang, disusul Demak, Cirebon, Gresik, Tuban, Makassar, serta Indonesia bagian timur. Kedua, jalur pendidikan. Para dai penyebar agama Islam ini bukanlah pedagang, melainkan murni menjalankan misi untuk membawa ajaran Islam ke wilayah baru yang belum tersentuh Islam. Dalam praktiknya, mereka dipandu oleh para pedagang. Jalur pendidikan ini memegang peranan yang cukup penting sebab melalui dakwah Islam yang semula dikenal di pantai-pantai sepanjang jalur perdagangan, akhirnya bisa berkembang luas hingga ke pulau-pulau Indonesia bagian timur. Kemudian yang ketiga, jalur alkulturasi budaya. Para dai memberikan kesan kepada masyarakat bahwa Islam sesuai dan tidak bertentangan dengan budaya mereka, sehingga mereka memeluk Islam dengan sukarela. Cara dakwah ini dilakukan oleh Wali Songo atau 9 wali penyebar Islam di Jawa. Akulturasi budaya sudah berlangsung sebelum masuknya Islam, yakni akulturasi antara kebudayaan Indonesia dan Hindu. Kemudian akulturasi terjadi lagi setelah agama Islam masuk bersama nilai-nilai kebudayaannya. Salah satu media penyebar agama Islam melalui kebudayaan adalah wayang. Kemudian bukti masuknya Islam di Indonesia. Ada sejumlah bukti masuknya Islam ke Indonesia serta pengaruhnya bagi masyarakat. Di antaranya keterangan dari para pedagang Arab dan keterangan dari Marco Polo yang melakukan perjalanan pulang dari Cina menuju Persia dan singgah di Perlak pada 1292 dan menemukan kerajaan Islam di Tumasik dan Sumatera Pasai. Selain itu, berita dari orang Portugis yang bernama Tom Piris yang menyaksikan langsung ramainya pelabuhan Malaka dikunjungi para pedagang penganut Islam. Selain itu, batu nisan Sultan-Sultan Islam Indonesia turut memperkuat bukti masuknya Islam ke Indonesia. Sumber sejarah lain yang menjadi bukti masuknya Islam ke Indonesia adalah dua naskah tua yang menyebut keberadaan Kerajaan Perlak di Aceh. Kerajaan ini diperkirakan berdiri sekitar abad ke-9 Masehi. Naskah tersebut adalah kitab Ikhalul Haq Kuragan Abu Ishaq Makarani Al-Fasi dan kitab Takhriyah Tabaqat Jumu' Sultan As-Salatihin karya Syekh Syamsul Bahri Abdul Al-Ashi yang disalin ulang oleh Said Abdullah Ibn Sayyid Habib Saifuddin pada 1275. Sekian penjelasan dari saya mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Mungkin dalam penyampaian ini banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.